Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Emil Zola. Saya berasal dari TK Latihan SPG Aisyah. Saya merupakan CGP Angkatan 7. Maksud dan tujuan saya datang ke sini adalah ingin mewawancarai Bapak tentang pengalaman pengambilan keputusan sebagai Bapak Kepala Sekolah. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan, bolehkah Bapak memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu? Ya, terima kasih Bu Emil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Afrizal, Kepala Sekolah SMA Pembangunan Laboratorium UNP. Baiklah Pak, saya ingin bertanya kepada Bapak mengenai selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Ya, mengenai identifikasi kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral, ya. Yang pertama, melakukan observasi atau mengobservasi langsung terhadap masalah yang di sekolah gitu. Kemudian menganalisis masalah tersebut, kira-kira ke golongan mana masalah tersebut masuk gitu ya, apakah dia berat gitu kan, apakah nanti harus langsung diselesaikan kan gitu. Kemudian mendeskripsikan bahwasannya kasus ini merupakan dilema etika gitu ya, atau rujukan moral. Begitu berarti Bapak mengobservasi, menganalisis, kemudian mendeskripsikan kemana masuk kasus ini. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan dalam mengambil keputusan di sekolah Bapak? Terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau yang sama, mengandung nilai kebajikan. Ya, dalam kasus benar sama benar gitu ya. Tentu yang pertama dasar hukumnya apa kayak gitu, atau peraturan dan ketentuannya jelas gitu seperti apa gitu ya. Kemudian yang kedua tentunya berorientasi pada nilai-nilai kebajikan. Kemudian berpihak kepada murid, itu yang harus perlu yang kita perhatikan gitu ya. Sangat luar biasa sekali ya Pak ya, sudah berpihak kepada murid, kemudian berdasarkan hukum yang berlaku. Kemudian Pak, setelah itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Yang pertama menganalisis masalah tersebut ya, untuk keputusan yang diambil seperti apa kan gitu ya. Itu yang harus kita pahami. Kemudian kita harus melihat rujukannya seperti apa. Seperti yang tadi itu kan dasar hukumnya apa, atau peraturan pemerintah seperti bagaimana gitu ya. Kemudian menganalisis dampak dari keputusan yang diambil. Sebaiknya dampak itu kan meminimalisir dampak negatifnya gitu. Kalau bisa kan tidak ada gitu ya. Namun kalau keputusan itu kan tentu ada dua keputusan yang harus kita putuskan. Tentu salah satu pasti ada yang ada yang kurang gitu ya, kurang senang juga gitu ya, kurang berkenan gitu ya. Jadi Bapak sudah sangat luar biasa sekali Pak dalam mengambil suatu keputusan, sudah menganalisa lengkap dengan prosedur yang sudah ditentukan. Kemudian selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ini? Ya, seperti yang sebelumnya juga gitu ya. Tentu yang pertama itu merujuk pada peraturan atau dasar hukum yang berlaku gitu kan. Kemudian mengacu pada kebenaran atau nilai-nilai kebajikan itu sendiri. Kemudian yang perlu juga kita perhatikan, tentu tidak berpihak pada individu atau golongan tertentu mengenai keputusan yang kita ambil. Benar sekali ya Pak ya, kalau kita sudah berpihak kepada satu individu, bisa jadi peraturan yang sudah kita tetapkan atau dilema-dilema ini akan terasa sangat menyulitkan kita sebagai kepala sekolah ya Pak ya. Alhamdulillah sangat luar biasa sekali Bapak. Iya, jadi kita sebagai kepala sekolah mungkin dibilang tidak adil atau pilih kasih, mungkin itu lebih ke tepatnya ya Pak. Ya.
Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Ya, tantangannya tentu seperti pepatah bilang kan gitu ya, bagaimana kita mengambil rambut di dalam tepung kan gitu ya, rambut nggak putus, tepung nggak berserakan gitu ya. Yang kedua tentu seseorang tidak memahami regulasinya seperti apa gitu ya. Kadang kan regulasi atau peraturan itu sudah kita tetapkan kan gitu ya, tetap mereka akan melanggar, walaupun itu mereka nanti kita coaching ya, kalau istilahnya nanti di dalam grup penggerak itu kan kita harus menerapkan coaching. Dan dalam coachingnya kita menjelaskan ke siswa itu atau ke seseorang itu mereka tidak paham dengan peraturan, kita kan sulit juga gitu. Kemudian yang selanjutnya tentu masalah yang berkaitan dengan pribadi gitu ya, apalagi menimbulkan emosi gitu ya. Misalnya seorang kita panggil ke ruangan gitu ya, dia sudah nangis duluan kan gitu, itu kita sulit juga untuk menenangkannya gitu. Seperti itu. Kadang masalah pribadi ini memang agak sulit untuk diatasi karena kita tidak tahu sumbernya dari mana. Ya, kadang seseorang ini mengedepankan emosinya. Iya benar. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tantangan atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini Pak? Kalau mengenai jadwal itu ya, untuk yang pertama, kalau misalnya kasusnya merupakan kasus yang insidentil gitu, yang harus diselesaikan secara langsung, itu harus kita segerakan kan gitu. Sebab masalah itu kalau berlarut kan nanti akan menjadi bol salju juga gitu kan. Kemudian kalau yang dengan prosedur gitu ya, misalnya ada seorang guru gitu ya yang kurang disiplin atau nanti kurang dalam disiplin dalam menyerahkan perangkat pembelajarannya, tentu nanti sifatnya ke waktu itu dulu, ke jenjang lebih bawah dulu kan gitu ya, atau mengenai nanti kedisiplinan siswa nanti ke jenjang kesiswaan dulu. Kalau misalnya kasusnya berlanjut itu secara berkala sih ya, kita pantau dari wakil-wakil yang membantu kita, itu baru nanti ke tingkat lebih ke kepala sekolah gitu ya. Kalau makin berat lagi ke yayasan nanti kan. Berarti semua ruang lingkup terlibat ya Pak ya dalam menyelesaikan suatu masalah. Bagus sekali juga Pak. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema ini? Ya kalau yang terlibat atau yang membantu itu tentu kalau kami di SMA itu kan ada wakil-wakilnya gitu ya, termasuk tadi wakil kurikulum berkaitan dengan nanti mengenai guru gitu ya, guru yang bermasalah, kemudian nanti wakil kesiswaan itu nanti bagi siswa yang kurang disiplin atau yang bermasalah gitu ya. Kemudian kalau misalnya ada siswa kita yang psikologisnya kena, nanti bisa juga kita kerjasama dengan psikiater kan gitu ya. Yang intinya kita dalam menyelesaikan masalah itu tentu perlu berkolaborasi juga, kerjasama dengan pihak-pihak lain gitu ya, termasuk nanti kita sering juga dengan dewan guru kita gitu. Sangat luar biasa sekali Pak, berarti kita tidak stay di ruang lingkup sekolah saja ya, jadi kolaborasinya mungkin itu dari rumah sakit, psikolog, ya berarti banyak juga Pak link-linknya. Jadi sangat luar biasa ya, luar biasa Bapak sebagai kepala sekolah. Baiklah Pak, kita hampir sampai di penghujungnya Pak. Pertanyaan yang terakhir yaitu dari semua hal-hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan ini? Ya, yang pertama tentu mengaitkan masalah tersebut dengan dasar hukumnya apa. Jadi itu yang agak ya, misalnya masalahnya apa ya, ini berarti dasar hukumnya. Jadi harus jelaskan gitu dalam menentukan pengambilan keputusan itu. Alhamdulillah, sangat luar biasa sekali Bapak. Semoga sukses selalu ya Pak ya dalam mengembankan tugas ini, merupakan tugas amanah ini Pak. Tapi Bapak sangat luar biasa sekali.
Baiklah Pak, terima kasih atas waktunya Bapak telah mengizinkan saya untuk mewawancarai Bapak. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf ya Pak ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Maaf mengganggu waktu Ibu sebentar. Ya, Perkenalkan, nama Emil Zola. Saya mengajar di TK Latin SPG Asia. Saya adalah CGP Angkatan 7. Maksud dan tujuan saya ke sini adalah ingin mengenal dilema etika dan rujukan moral. Nah, sebelum kita mulai ke wawancara, bolehkah Ibu memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu? ya. Perkenalkan, nama saya Yurmili Raden Sini. Saya Kepala Sekolah TK Kursingan Padang. Ya, terima kasih ya Ibu. Ya. Baiklah Ibu, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Ibu. Yang pertama yaitu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau wujukan moral di sekolah Ibu? Ya. Pertama kita observasi dulu apa gejala-gejalanya, kemudian kita analisis, mungkin untuk di satu masalah, kemudian kita mendeskripsikan kasus-kasus ini, kemudian baru kita ambil kebijaksanaan, mungkin berupa jalan keluar atau rujukan-rujukan atau arahan-arahan untuk anak kita. Berarti Ibu situ sudah mengobservasi, kemudian ada beberapa tahap yang disebutkan tadi sampai Ibu memutuskan suatu masalah terhadap peserta didik Ibu. Selanjutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Ada dua kepentingan yang sama atau kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu. Iya. Kita berpedoman pada dasar-dasar hukum ya, peraturan yang jelas. Kemudian kita berorientasi pada nilai-nilai kebajikan. Iya, benar. Yang pastinya kita harus berpihak kepada murid. Iya, harus diperhatikan. Kenapa? Karena di sisi lain murid itu nanti akan berkembang. Jika kita salah menanamkan nilai, maka kasihan nanti ke depannya. Iya, benar sekali ya Bu ya, karena kita tahu di anak usia dini penanaman nilai karakter yang utama sekali memang di sini ya Bu ya. Iya. Nanti kalau seandainya kita salah langkah untuk memberikan, otomatis dia akan ke bawah sampai dia dewasa nanti. Iya, betul. Sangat luar biasa sekali ya Bu ya. Selanjutnya ya Bu, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Apa langkah-langkah yang Ibu lakukan dalam mengambil tindakan ini? Iya. Langkah-langkahnya mungkin menganalisis masalahnya dulu. Mungkin masalahnya mungkin bisa tergolong berat, ringan, atau biasa-biasa aja. Gitu. Kita merujuk lagi kepada dasar-dasar hukum. Iya, benar. Takutnya kita salah langkah gitu demi anak-anak kita ya, demi masa depan anak kita. Kemudian kita analisis agar dampaknya dari keputusan kita itu menguntungkan bagi semua pihak, tidak merugikan. Iya benar ya Bu ya. Jadi sangat luar biasa sekali ya Bu ya, Ibu dalam mengambil keputusan atau langkah-langkah tadi Ibu berorientasi pada anak, kemudian Ibu mengambil keputusan seharusnya tidak harus sesama, maksudnya tidak menyusahkan untuk orang lain. Kita juga tidak boleh menyalahkan guru. Benar. Karena guru itulah yang mata pisau untuk pendidikan. Iya benar sekali, sangat luar biasa sekali Bu. Lanjut Ibu, kemudian ada hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Yang pasti kita tidak boleh berpihak pada satu kelompok. Misalnya kita tidak boleh berpihak kepada orang tua murid. Misalnya orang tua murid ini lebih bagus gitu, iya, benar, ekonominya apa gitu, kemudian dia memberi bantuan dan segala macam untuk sekolah kita. Kita
tidak boleh bersandarkan dengan itu. Kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan. Kalau anaknya perlu diarahkan ya diarahkan. Kalau memang yang penting kita ambil titik terangnya, nilai yang baiknya, apakah ini benar atau tidaknya gitu. Harus jelas-jelas yang benar-benar, yang salah tidak salah. Ya, sangat luar biasa Ibu. Berarti kita tidak harus berpihak pada satu orang saja atau kelompok ya Bu ya. Jadi seorang guru ini harus, kepala sekolah ini harus netral ya Bu ya. Semua murid itu harus sama mendapatnya. Begitu juga dengan orang tua murid harus sama. Benar-benar Ibu. Tidak boleh membeda-bedakan. Sangat luar biasa sekali Ibu ya. Kita lanjut ya Ibu ya. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema ini? Apakah Ibu mempunyai jadwal tertentu? Misalnya Ibu ada kasus, apakah kasus ini akan Ibu selesaikan hari itu juga, atau Ibu mempunyai jadwal-jadwal tersendiri untuk dalam menyelesaikan kasus ini? Kalau kasus itu kita lihat dulu. Kalau misalnya kejadiannya baru satu kali, nanti kita bicarakan, mungkin bisa diselesaikan antara guru dan anak saja, kemudian dengan kepala sekolah. Tapi kalau udah berkelanjutan, udah berlarut, nanti baru kita panggil orang tuanya. Jadi kasus ini bisa jadi Ibu hari itu bisa diselesaikan atau nanti bisa dengan jadwal tertentu Ibu selesaikan. Tergantung kasusnya kan ya. Tergantung masalahnya berat atau ringan. Benar juga sih Bu ya. Kemudian lanjut ya Bu. Adakah seorang atau faktor-faktor apakah selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam menyelesaikan kasus ini? Adakah pihak terkait yang lain yang membantu Ibu dalam menyelesaikan kasus yang ada di sekolah Ibu ini? Oh iya. Kita kan ada komite yang bisa menengahkan antara orang tua murid. Mungkin bisa jadi orang tua murid dengan sesama orang tua murid bermasalah. Mungkin nanti bisa melalui komite yang menengahkan. Baru dengan kepala sekolah bersama-sama kita bicarakan gimana sendaknya, gimana masalahnya. Nanti kita cari jalan keluarnya, baru selesai. Alhamdulillah juga ya Bu. Ibu telah melibatkan orang tua murid, Bu juga ada komitenya di sekolah. Kita kan ada parenting juga. Ada parenting ya. Sekali 3 bulan kita ada parenting. Nanti kalau ada keluhan, orang tua tuh kasih tahu ke guru, ke kepala sekolah. Pas waktu rapat itu. Juga ya Bu ya. Kalau ada keluhan atau bagaimana. Jadi alhamdulillah berarti semua kasus Ibu bisa menyelesaikan karena Ibu ada yang membantu seperti orang tua, seperti komite. Jadi kolaborasi. Nah, kolaborasi Ibu dengan sang orang tua. Ataukah ada pihak lain Ibu, misalnya seperti kepemerintahan atau apa gitu? Paling di sini yang ada yayasan sekolah. Kemudian Pak RT, kebetulan Pak RT rumahnya dekat sini. Gitu. Jadi alhamdulillah berarti hubungan dengan masyarakat sangat luar biasa sekali ya Bu terjalin ya Bu ya. Baiklah Ibu, kita hampir sampai di penghujung pertemuan Ibu. Mungkin satu lagi pertanyaan yang akan saya berikan ke Ibu itu dari semua kasus yang telah Ibu alami, yang telah Ibu lakukan atau yang telah Ibu selesaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari kasus-kasus yang telah Ibu alami ini? Mungkin guru lebih peka lagi, dan kepala sekolah juga lebih meningkatkan mungkin kreativitasnya dalam mencari jalan keluar setiap permasalahan mungkin. Kemudian kita harus tahu trik-trik agar anak tidak bermasalah. Seandainya ada tipe-tipe anak kan beda. Jika anak tipenya ini bisa diamankan. Ada anak itu yang jatuh, dia menangis, dibiarin aja dulu. Terus ada juga anak tuh pas jatuh menangis langsung diambil. Berarti macam-macam sifat anak. Ya, berarti Ibu udah tahu ya trik-triknya bagaimana menangani peserta didik Ibu, kemudian bagaimana cara penanggulangan atau menyelesaikan suatu masalah tidak sama semua orang. Nah, berarti biasanya awal tahun ajaran itu ada yang anaknya nangis ditinggal orang tuanya, mungkin dengan digendong sebentar nanti dia tenang.
Kemudian ada yang menangis lama-lama, dibiarin aja Iya, dulu, benar, nanti dia capek diam sendiri Bu. Iya benar. Ada juga seperti itu kita. Jadi iya benar. Hmm. Jadi alhamdulillah ya Bu ya, dari semua permasalahan yang ada di sekolah Ibu, alhamdulillah Ibu dapat menyelesaikannya dengan baik, sesuai dengan moral, sesuai dengan etika dan bujukan moral Ibu ya. Baiklah Ibu, terima kasih ya Bu atas waktunya telah Iya, Bu. mengizinkan saya untuk mewawancarai Ibu di waktu yang saat sekarang ini. Kalau ada salah saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya Ibu ya. Ya, sama-sama. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Ya.